pendidikan itu diawal dari orang tua, ya kan? Berawal dari orang tua. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan pertama bagi anak-anak. Subhanallah. Ibu ya Pak? Ibu. Karena guru itu bukan hanya sekedar mengajar secara jasmani ya, tetapi ruhnya pun harus bisa kita bangkitkan gitu. Sehingga dari kita ketika guru bisa membangkitkan ruh siswa untuk menuntut ilmu, masya Allah, itu yang insya Allah akan membawa perubahan kepada siswa itu sendiri. Berarti ruh itu dalam artian semangat dan giroh. Semangat dan giroh, motivasi tentu. Siswa itu ditutup futuhnya, ditutup, masya Allah. Dia nggak akan dapat ilmu, nggak akan dapat berkahnya ilmu dari guru tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa sih ya? Nah, ini sapi harganya berkisar di antara 23 terus sampai 30 juta sampai 50 dan gede-gede banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah balik lagi di channel YouTube gua masih bareng Ramadan Surinur. Dan kali ini alhamdulillah gua berkesempatan bisa ngobrol salah satu narasumber mungkin sangat berjasa di hampir setiap orang ya, karena dari kecil sampai dewasa pun rata-rata pernah mengalami jasanya para beliau-beliau ini. Dan alhamdulillah di sebelah gua sudah ada Bapak Aidul Yakin Nur SPDI. Apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Makasih banyak sebelumnya ya, karena udah nyediain waktu buat saya datang ke sini. Kita janjian, alhamdulillah qadarullah kita bisa ketemu di hari ini. Alhamdulillah. Gimana nih Bang? Gini. Pak Aidul ini kan saat ini sedang mengajar ya berarti ya? Alhamdulillah sampai sekarang masih mengajar. Ya. Udah berapa lama Pak? Hampir 5 tahun lah. Hampir 5 tahun. 5 tahun berjalan. Sedang ngajar di sekolah Islam kah? Di sekolah umum kah? Alhamdulillah selama 5 tahun berjalan ini saya masih mengajar aktif di Sekolah Dasar Islam Terpadu yang ada di DKI Jakarta. Jakarta ya. Ya, khususnya di daerah Jatinegara, Cipinang Elok, Jakarta Timur. Nama sekolahnya Pak? Sebut aja Pak nama Nama sekolahnya Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Iman. Oh, Al-Iman. Iya. Itu berarti SD ya berarti ya? SD. SDIT terpadu ya? SDIT terpadu. Nah, karena pandemi itu ada sedikit perubahan gak sih di sistem pengajaran sekolah? Sudah pasti. Karena pada saat Gubernur DKI Jakarta pada saat itu mengumumkan bahwa PSBB berjalan dimulai yaitu pada tanggal 16 Maret 2020. Dimulai saat itulah kegiatan belajar mengajar sudah mulai di-stop nih Bang. Oh gitu ya, di-stop dalam artian di-stop atau? Di-stop dalam artian belajar di rumah. WFH, work from home. Oh berarti tetap ada monitoring antara guru dan anak Alhamdulillah. melalui sebuah aplikasi mungkin gitu kali ya? Walaupun anak-anak belajar di rumah, gurunya di rumah, alhamdulillah kita kegiatan belajar mengajarnya tetap efektif, tetap kondusif walaupun dengan online atau dengan daring gitu ya tentunya. Nah, sekarang kan sudah di akhir-akhir masa pandemi lah, kita udah masuk era new normal. Ya, betul. Nah, saya dengar juga di berita di portal-portal media cetak atau di media digital, di stasiun TV pun akan ada tatap muka nih. Pasti kan itu ada regulasi tersendiri tuh tatap mukanya, atau dengan penerapan COVID, protap COVID, atau seperti biasa nih, karena kayaknya kalau anak SD jaga jarak agak susah nih karena mereka iya. Atau ada regulasi tersendiri. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu kementerian kita pada hal ini Kementerian Kemendikbud ya. Beliau sudah mengumumkan bahwasanya di saat pandemi seperti ini tahun ajaran baru tetap dimulai pada bulan Juli. Oh tetap dimulai pada bulan Juli, tetapi banyak tahapan-tahapan yang harus ditaati atau diikuti. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwasanya yang boleh
masuk ke sekolah, baik guru maupun siswa itu hanya wilayah atau daerah yang Oke, yang zona hijau. zona hijau saja. Zona hijau pun sangat banyak sekali tahapan-tahapannya nih Bang. Kalau mau tahu, zona hijau aja 2 bulan pertama nanti peraturannya itu bertahap. 2 bulan pertama itu hanya untuk tingkat SMA. Oh, yang udah middle ya. Yang sudah middle ya. Secara tingkat SMA ini kan sudah bisa social distancing. Ya, sudah bisa membatasi Sudah lah. bisa membatasi. Nah, 2 bulan berikutnya baru SMP. Oke. Nah, setelah itu baru 2 bulan berikutnya SD. Nah, itu yang zona hijau. Iya. Nah, jadi zona hijau saja bertahap, apalagi selain zona hijau sudah pasti tidak boleh aktif belajar di sekolah. Seperti itu, Bang. Berarti memang agak sedikit memaksa ya. Maksudnya memaksa ya harus jalan juga pendidikan gitu Harus kan. jalan juga. Apapun yang terjadi ya udah let's do it, harus jalan. Ya, dengan protokol yang sudah dijelaskan oleh Kemendikbud. Tapi itu gini, berita itu kan sudah sampai ke sekolah gitu kan. Apa ada nggak sih pihak sekolah yang bikin edaran ke wali murid harus tahu loh ini protapnya gitu. Atau ada kuesioner kayak kebetulan di tempat saya lah gitu. Di tempat saya tuh ada orang yang bikin kuesioner, sekolahnya bikin kuesioner. Mereka ngadain pertanyaan gitu di setiap wali kelas gitu. Jadi nanti iya atau enggak tatap muka atau tidak tatap muka, tapi mereka punya alasan. Ada kuesioner kayak gitu nggak sih Pak di tempat secara umum sesuai dengan kebijakan ya tentunya, kebijakan dari sekolah masing-masing. Misalkan dari kebijakan sekolahnya di daerahnya itu zona hijau dan aman-aman saja, sekolah bisa mengajukan surat atau laporan dari yang pertama harus kuesioner dari orang tua. Dari pihak orang tua harus dicantumkan, lalu dari pihak guru dan dari pihak-pihak lainnya tentunya, ya kan? Sehingga nanti laporannya sudah kumpul lalu disampaikan ke Diknas. Jika Diknas mengizinkan, baru boleh. Tapi harus sedang sesuai protokol yang sudah disampaikan atau diterapkan. Berarti kan ini sesuatu yang berubah gitu ya. Betul. Dan tidak cuma di bagian pendidikan aja gitu, hampir di semua ini kena gitu kan. Nah, jadi gini Pak, sebenarnya dari pihak pengajar gitu, kayak Bapak kan jadi seorang pendidik 5 tahun itu, dari awal Bapak kerja sebagai pendidik, menikmati nggak sih Pak proses itu? Maksudnya gini, kadang kan ada orang yang bekerja gitu, kuliahnya apa tapi bekerjanya apa gitu, tidak sesuai dengan passionnya. Nah, kalau Bapak sendiri gimana? 5 tahun ini saya rasa cukup panjang lah gitu. Iya, jadi seperti ini. Apapun profesi, apapun pekerjaan, jika kita menjalaninya dengan penuh rasa ikhlas, yang terpenting rasa cinta sih. Apapun profesinya, kita harus belajar mencintai itu. Karena dengan cinta, karena dengan cinta nanti akan tumbuh rasa keikhlasan. Kalau sudah ikhlas, insya Allah semuanya enjoy dan ya nyaman saja gitu. Nah, berarti kan Bapak memang akhirnya di 5 tahun ke belakang ini cinta sama pekerjaan gitu. Karena lagi-lagi kan banyak teman-teman juga yang DM saya via Instagram tuh, Mas tolong dong interview seorang guru gitu, karena udah jarang banget kita dengar sosok pahlawan tanpa tanda jasa tuh naik ke permukaan gitu, dalam artian kita ajak sharing segala macam. Nah ini kesempatannya, makanya saya sebelumnya makasih banyak sama Bapak udah ngasih waktu ke saya untuk ngobrol-ngobrol. Ini jadi tenaga pendidik ini udah cita-cita dari kecil atau enggak sih sebenarnya? Ya kalau dibilang dari kecil sih enggak ya. Karena gini, waktu itu saya memang tidak pernah ada niatan dan tidak pernah mau menjadi seorang guru. Gitu. Karena dulu saya masih polos, masih lugu, belum tahu apa-apa. Tetapi setelah orang tua saya dengan bismillah memasukkan saya kuliah di jurusan pendidikan, beliau maunya seperti itu. Bismillah saya jalankan, lillah saya jalankan, dan alhamdulillah saya ketemu fashionnya di situ. Ketemu fashionnya di situ. Jadi memang di situ saya banyak belajar public speaking, bagaimana cara menertibkan anak-anak, bertatap muka dengan orang banyak. Apalagi, mohon maaf, itu SD ya? Itu SD. Karena kan masih menguras emosi juga. Sangat menguras emosi. Berarti, maaf saya potong, berarti seorang tenaga pendidik itu bukan cuma dia
memiliki kepintaran dalam mendidik, Oh, tapi harus punya emotional question yang emang harus bisa punya ditakar. emotional question, dan seorang guru harus betul-betul sabar. Iya sih. Berarti Kalau tidak psikologi sih sabar, main ya. pasti. Kalau tidak sabar, gimana mau murid ilmunya mau masuk gitu kan? Lagi-lagi dengan kesabaran tadi, udah banyak banget kan di tenaga pendidik kita tuh sekarang banyak banget berita-berita lah yang dilaporin segala macam gitu. Kayaknya agak tabu juga, padahal sih sebenarnya kenapa harus dilaporin kayak gitu ya? Itu ada miss di mana sih Pak? Karena kan di era saya nih, di era saya tuh ketika dimarahin guru, orang tua saya tahu pun kayak let's say itu nggak, itu bagus kok buat kamu gitu, buat mendidik secara apa ya, secara di luar lingkungan rumah gitu. Betul. Guru itu kan, apalagi kita di negara Indonesia yang negara hukum ya. Jadi memang guru itu dituntut profesional sesuai dengan kode etik yang sudah diberikan oleh pemerintah dan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ya, jadi apapun aturan yang dari pemerintah kita laksanakan. Oke. Kalau dulu mungkin iya seorang guru bisa nyentil, bisa Sekarang udah nggak pukul. bisa. Sekarang Nggak sudah bisa tidak tanda kutip. bisa. Oh nggak bisa. Udah ada peraturan ya? Sudah tidak ada peraturan. Jika seperti itu dan siswa merasa tidak nyaman, itu bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai tindakan yang kurang sopan atau ya merugikan orang lain gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari kacamata saya nih Pak ya, karena gini, peraturan itu agak sedikit melemahkan. Ya mungkin ntar teman-teman yang nonton misalkan asumsi saya salah, tolong dibenerin gitu. Kayaknya sedikit melemahkan karakter karena ngelihat era sekarang gitu, adik-adik kita ini anak-anak kecil, anak-anak kita ini kayaknya sekarang tuh mentalnya karena terlalu sebenarnya gimana ya, serba salah juga sih ngomongnya. Kalau dikerasin sekarang lebih agak berontak gitu. Karena memang agak dielus-elus dikit ya sama orang tuanya. Mungkin gini, eranya berbeda. Mungkin eranya berbeda, tapi tetap ada baiknya misalkan A, buruknya B gitu. Mungkin di era kita, di era saya juga dulu mungkin tetap ada baik buruknya sih. Iya, memang setiap kebijakan, apapun kebijakan pasti ada plus minusnya. Nah, tetapi jika kita melihat hadis Nabi ya, yang artinya seperti ini. Nabi bilang kepada kita bahwasanya ajarilah anak-anakmu sesuai pada zaman anakmu nanti. Seperti itu. Jadi artinya apa? Islam adalah agama yang fleksibel. Ya, kalau dalam seperti ini gitu ya, dalam hal seperti ini Islam adalah agama yang fleksibel. Tidak harus keras, tidak harus bagaimana. Sampai Nabi pun mengajarkan, ajarkanlah anakmu sesuai dengan zaman yang pada saat itu dialami oleh anak-anak kita. Mungkin dulu iya karena keterbelakangan teknologi segala macam. Jadi ya seperti itulah. Berarti memang subhanallah ya, Nabi kita Muhammad SAW udah memberikan sebuah hadis dengan cara kita fleksibel gitu untuk menempatkan posisi seorang pengajar buat anak-anak yang terdidik. Ya. Harusnya itu bersyukur banget sebenarnya Pak ya. Jadi protap itu udah bukan siapa-siapa lagi yang mengutarakan itu, seorang nabi kita gitu. Iya, jadi kalau menurut saya tidak ada salahnya sebetulnya. Mau zaman dulu seperti apa, mau zaman sekarang seperti apa, tinggal bagaimana caranya kita sebagai seorang pendidik khususnya bisa mengajarkan sesuai dengan ilmu teknologi pada saat ini. Gitu. Nah, gini Pak, kayaknya terlalu berat kalau kita ngomongin itu melulu ya. Betul. Sekarang saya mau tanya pengalaman Bapak deh. Ada nggak sih pengalaman yang sebenarnya itu paling berkesan banget buat Bapak ketika mengajar seorang anak, apalagi ini anak SD kan Pak ya? Iya. Mungkin ketika dia sedang bermain atau belajar, ada nggak sih pengalaman unik? Pasti banyak ya? Banyak banget. Yang namanya siswa kan berbagai macam tingkah laku ya, kepribadian, pola belajarnya seperti apa, itu sangat beragam. Satu kelas misalkan 25 orang, 25 siswa gitu ya. Itu tidak semuanya sama, itu sangat berbeda. Maka dari itu ketika kuliah pendidikan kita sudah diajarkan bagaimana cara menghadapi anak-anak yang seperti ini, anak-anak yang seperti itu. Nah, jika kalau saya jabarkan sekarang itu sangat panjang sekali. Itu memang harus sabar banget ya Pak? Harus sabar, harus telaten dan juga ya ngomong ya. Jadi nganggap murid-murid itu udah kayak anak sendiri kali Pak. Iya betul.
Subhanallah. Jadi teman-teman, saya nggak kebayang ya dengan cerita yang tadi disampaikan oleh Pak Ainul ya. Mendidik itu bukan sekedar ngasih soal, kita nilai soalnya, dapatnya nilainya berapa, kayaknya nggak cuma itu deh. Kalau itu cuma di atas kertas, tapi bentuk sosialnya adalah yaitu tadi gitu. Sejauh mana seorang pendidik ini bisa menghasilkan output yang sampai si anak ini nih ada bekasnya gitu. Bekasnya dalam artian, bekas itu kayak orang tuanya bisa melihat dari sisi perubahan si anak. Iya, betul. Karena guru itu bukan hanya sekedar mengajar secara jasmani ya, tetapi ruhnya pun harus bisa kita bangkitkan gitu. Sehingga dari kita ketika guru bisa membangkitkan ruh siswa untuk menuntut ilmu, masya Allah, itu yang insya Allah akan membawa perubahan kepada siswa itu sendiri. Berarti ruh itu dalam artian semangat dan giroh. Semangat dan giroh, motivasi tentunya. Nah Pak, gini Pak, saat ini kan sudah di era milenial ya, yang beberapa pengamat dunia saat ini bilang bahwa generasi ini adalah generasi terakhir yang saat ini umurnya itu 10-15 tahun, mereka tuh akan disebut dengan generasi Z. Nah, ada pesan nggak sih Pak atau motivasi buat teman-teman yang saat ini mungkin sebagai satu profesi dengan Bapak, barangkali bisa berbagi motivasi buat teman-teman pendidik yang lain. Ya, oke. Sebagai guru kita dituntut untuk profesional. Profesional itu dalam artian apalagi di negara Indonesia ini kita harus benar-benar mengikuti kode etik yang sudah diberikan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tumbuhkan rasa cinta terhadap profesi mengajar. Karena itulah salah satu kunci agar kita selalu mengajar dengan ikhlas, agar kita selalu mengajar dengan penuh rasa cinta. Karena sulit sekali jika dua hal ini dihilangkan, menghilang dalam diri kita gitu. Sangat sulit. Berarti kan tadi pesan dan motivasi untuk para tenaga pendidik ya. Nah, sekarang saya mau kasih pertanyaan lagi ke Bapak, ada nggak sih Pak pesan untuk orang tua murid dimanapun berada dengan kondisi saat ini dan zaman yang terus maju dengan kecepatan teknologinya, ada pesan khusus nggak sih Pak buat orang tua? Ya, untuk para orang tua, untuk para wali murid, kami hanya bisa berpesan sebagai seorang pendidik, percayakanlah anak-anak para orang tua gitu ya, anak-anak bapak ibu untuk dididik kepada kami gitu. Karena gini, sangat fatal sekali jika ada seorang orang tua ya, orang tua yang kecilnya saja misalkan dia sudah tidak suka dengan guru itu, masya Allah, sudah tidak suka dengan diajarkan oleh guru itu, misalkan guru si A gitu, tidak suka aja, itu ilmu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutup. Siswa itu ditutup ilmunya, siswa itu ditutup utuhnya, ditutup, masya Allah. Dia nggak akan dapat ilmu, nggak akan dapat berkahnya ilmu dari guru tersebut, cuma gara-gara tidak suka. Nah, artinya gini, kembali lagi kepada si guru ini, kepada para pendidik juga tadi saya bilang, mengajar dengan ikhlas, mengajar dengan penuh rasa cinta. Jika kita mengajar dengan ikhlas, mengajar dengan penuh rasa cinta, ilmu yang kita berikan pun kepada siswa, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah menjadi ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Jadi memang harus ada kerjasama antara orang tua dan guru. Kita tidak boleh menjas guru, dan kita juga tidak boleh sebagai pendidik menjas anak-anak dengan sebutan yang lain atau sebagainya, dengan rasa yang tidak ikhlas atau tidak penuh dengan rasa cinta. Seperti itu sih. Berarti intinya yang penting itu adalah komunikasi Pak ya? Komunikasi itu sangat penting. Apalagi sekarang kurikulumnya 2013 kan. 2013 itu bukan hanya pengetahuan yang dinilai. Yang dilihat bukannya aspek pengetahuan tetapi aspek keterampilan. Seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan apa yang Bapak jabarkan tadi kan, siapapun yang menonton atau teman-teman atau orang tua yang menonton, bahwasanya ini loh seorang guru dengan segitu banyak
tantangan yang dihadapi ya, karena Betul. sebagai tenaga pendidik itu kayaknya nggak cuma yang tadi saya bilang gitu, nggak cuma ngasih soal terus dinilai jawabannya dan itu let's say nilai si anaknya, tapi ternyata kalau digali lebih jauh nggak seperti itu ya, maksudnya beneran ya gitu sih, totalitas tanpa batas ya Pak. Dan alhamdulillahnya kurikulum 2013 ini tidak hanya pengetahuan, aspek keterampilan. Ada 8 aspek keterampilan yang harus ditempuh oleh siswa, yang harus dicapai oleh siswa. Nah, di Kurtelas itu salah satunya religius. Yang paling atas itu religius. Jadi outputnya nanti kurikulum 2013 ini menjadi anak-anak yang religius. Itu yang pertama. Itu khusus di SD Itu Islamnya semua sekolah yang sudah memenuhi kurikulum 2013. Sekarang alhamdulillah sudah bagus. Jadi nggak hanya aspek pengetahuan saja, keterampilan emosional, keterampilan religinya juga ditingkatkan gitu. Jadi tidak hanya sebatas tahu, tapi dia bisa mempraktekkan ilmunya dengan baik dan benar. Oke. Pak, sebelumnya saya mau ucapin makasih banyak nih. Ya, sama-sama. Dengan apa yang Bapak jabarkan tadi dan atas waktu kesediaan Bapak untuk mau saya ganggu waktunya, Betul. saya bisa hadir ke sini dan akhirnya saya jadi nambah wawasan gitu. Bahwasanya ketika mendidik itu bukan tanpa alasan, seorang pendidik itu atau orang tua tidak menjiwai perannya gitu. Karena lagi-lagi ini bukan soal siapa yang mendidik, tapi lagi-lagi dengan hati yang digunakan untuk seorang anak itu Pak. Iya, jadi tambahan sedikit. Ya. Pendidikan itu diawal dari orang tua. Ya kan? Berawal dari orang tua. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan pertama bagi anak-anak. Subhanallah. Ibu ya Pak? Ibu. Kenapa nggak Bapak? Ya, abang tahu sendirilah ya, di mana masya Allah ibu yang melahirkan. Ya, subhanallah. Dan Nabi pun Nabi pun bilang siapa yang harus dihormati? Ibu, Umi ya. baru bapak. Nah, jadi seperti itu. Alhamdulillah. Jadi memang pendidikan itu ada 3. Yang pertama pendidikan non formal, pendidikan formal, dan pendidikan satu lagi kemasyarakatan. Jadi yang non formalnya itu ada di rumah, ada di keluarga, gitu. Selebihnya kalau di sekolah itu pendidikan formal. Nah seperti itu. Jadi tetap bagaimanapun peran orang tua itu sangat berpengaruh bagi anak-anak kita. Subhanallah Pak ya, berarti ya memang lagi-lagi ya cukup bisa dibilang berat ya jadi pendidik itu ya. Nah, Pak, antum ini kan seorang pendidik ya Pak ya, seorang guru juga, dan juga saya pribadi ingin mendengar masukan antum nih Pak untuk kaum muda yang saat ini memang mengalami modernisasi yang cukup tinggi nih Pak. Bagaimana caranya Bapak menasihati mereka dengan motivasi Bapak yang akan berikan? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah baca makalahnya Imam Syafi'i ini Pak. Imam Syafi'i bilang, jika engkau tidak bisa menahan lelahnya menuntut ilmu, maka bersiaplah engkau menahan perihnya kebodohan. Masya Allah. Jadi pesan saya khususnya kepada para anak-anak muda zaman sekarang, tuntutlah ilmu sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya, gapailah cita-citamu, raihlah mimpimu, jangan sampai kandas di tengah jalan. Itu aja sih. Aduh Pak, saya jadi pengen sekolah lagi dengar apa yang Bapak sampaikan nih. Jadi memang ya itu tadi ya, cukup bermakna apa yang Bapak sampaikan, dan saya juga sebagai tamu di sini punya kesempatan ada ngobrol dengan Bapak, sangat terkesan jujur. Lagi-lagi saya ingin mengucapkan makasih banyak atas semua waktunya. Ya. Makasih atas segala Ya, keikhlasannya sama-sama. menerima saya datang ke sini. Terima kasih. Nah teman-teman, cukup sekian kali ini pembicaraan kita dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ainul Yakin Nur. Beliau seorang pengajar, dan alhamdulillah sudah banyak banget yang beliau sampaikan untuk kita semua, sharing dengan beliau bagaimana cara mengajar, bagaimana cara orang tua juga mendidik anak-anak di rumah, dan bagaimana juga orang tua berkorelasi dengan baik dengan para pengajar di sekolah anak-anaknya. Mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang menonton
atau teman-teman juga yang saat ini sedang mencari cita-cita atau pekerjaan, dan saya sangat recommended jadilah seorang guru ya. Karena walaupun tanpa tanda jasa, tapi seorang guru ini akan diingat terus oleh murid-muridnya sampai ke jenjang kesuksesan tertinggi, sampai ke akhirat juga ya Pak. Makasih banyak teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan juga jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, and share video ini jika yang dirasa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.